Oke, kita lanjut. Untuk klasifikasi obat antivirus. Yang pertama, klasifikasi obat antivirus itu berdasarkan jenis virus yang dihambatnya. Yang pertama adalah anti non-retrovirus, artinya antivirus yang DNA. Ya, itu terdiri dari antivirus untuk herpes, antivirus untuk influenza, antivirus untuk HBV dan HCV. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa contoh virus DNA itu adalah herpes, virus influenza, virus HBV, dan virus HCV. Kemudian klasifikasi yang kedua berdasarkan jenis virus yang dihambat itu adalah antiretrovirus. Antiretrovirus di sini adalah antivirus RNA. Nah, virus RNA yang paling terkenal di sini adalah virus HIV. Jadi di sini ada beberapa kelompok antiretrovirus atau yang disebut dengan ARV, antiretrovirus yang biasa digunakan dalam pengobatan HIV. Yang pertama itu ada namanya nukleosida reverse transkriptase inhibitor, singkatannya NRTI. Kemudian nukleotida reverse transkriptase inhibitor, NTRTI. Kemudian yang ketiga ada non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor atau NNRTI. Kemudian yang keempat ada protease inhibitor atau PI. Yang terakhir ada viral entry inhibitor. Nah, kelompok antiretrovirus ini sebagian besar dikembangkan memang untuk melawan virus HIV. Sebagai pengingat bahwa virus HIV itu merupakan virus yang menyebabkan terjadinya defisiensi sistem imun pada manusia, di mana virus HIV merupakan salah satu contoh virus RNA. Di mana virus RNA itu memiliki suatu enzim spesifik yang disebut dengan transkriptase balik atau bahasa Inggrisnya reverse transkriptase atau RT ya, reverse transkriptase. Nah, reverse transkriptase enzim ini merupakan target utama dari obat-obat yang berefikasi melawan virus HIV. Nah, contohnya tadi ada 3 macam yang memang menghambat enzim reverse transkriptase ya. Ada yang NRTI, ada yang NTRTI, dan ada yang NNRTI. Ada yang nukleosid, nukleotida, dan non-nukleosida. Nah, inhibitor reverse transkriptase ini dibagi menjadi beberapa kelompok ya, seperti yang saya bilang tadi ada 3 kelompok, yaitu nukleosida, reverse transkriptase, nukleotida, dan non-nukleosida. Nah, untuk yang nukleosida, dia itu merupakan analog dari nukleosida yang akan berhubungan dengan material genetik atau komponen dari material genetik yaitu timidin dan adenosin. Kemudian, kalau yang nukleotida reverse transkriptase, dia itu bekerja dengan cara yang sama dengan nukleosida, namun dia bekerja pada senyawa-senyawa yang sudah terfosforilasi atau tadi senyawa timidin dan adenosin yang sudah terfosforilasi. Kemudian yang inhibitor non-nukleosida atau NNRTI, dia itu bekerja dengan cara menghentikan enzim reverse transkriptase, tapi dia tidak menyerupai kerja dari nukleosida, seperti itu. Kemudian yang protease inhibitor, dia itu bekerja dengan cara mengganggu pemrosesan protein virus HIV sehingga mencegah terbentuknya partikel virus yang baru. Jadi dia mengganggu di situ ya. Kemudian yang viral entry inhibitor, kalau dari namanya dia itu menghambat masuknya virus. Jadi dia itu bekerja dengan cara memblok fusi partikel virus pada sel target sehingga partikel virusnya tidak bisa masuk ke dalam sel target. Nah, ini dia contoh dari anti non-retrovirus. Yang pertama tadi kan antivirus untuk herpes.
antivirus untuk herpes itu contohnya ada acyclovir, kemudian ada ganciclovir, dan ada valaciclovir. Kemudian antivirus untuk influenza itu contohnya amantadin dan oseltamivir. Kemudian antivirus untuk hepatitis B virus dan hepatitis C virus itu contohnya lamivudin dan interferon. Ini nanti kalian harus tahu ya, dan kalian harus hafal masing-masing contoh antivirus dari macam-macam infeksi virus. Kemudian anti non-retrovirus tadi ya, antivirus RNA. Yang pertama tadi contohnya adalah NRTI, Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor. Itu contohnya zidofudin dan didenosin. Kemudian NTRTI, Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitor. Itu contohnya tenofovir. Kemudian ada NNRTI atau Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor, itu contohnya nevirapin dan epavirens. Kemudian ada PI atau Protease Inhibitor, itu contohnya saquinavir dan ritonavir. Kemudian ada Viral Entry Inhibitor, itu contohnya enfuvirtid dan bisiklam. Nah, ini merupakan gambaran tempat kerja utama obat pada proses replikasi virus. Jadi ini yang di tengah ini yang bundar ini merupakan gambaran dari proses replikasi virus. Kemudian ada keterangan tempat kerja utama dari obat-obat antivirus tersebut. Lebih jelasnya ada di slide yang ini. Nah, jadi klasifikasi obat antivirus itu juga dibedakan berdasarkan mekanisme kerjanya. Seperti yang ini ya, ini adalah gambarannya, kemudian saya rincikan di sini. Yang pertama itu adalah block viral attachment to cell. Jadi dia itu bekerja dengan cara memblok atau menghambat penetrasi atau penempelan virus tersebut ke dalam sel. Kemudian yang kedua, block uncoating of virus. Jadi dia itu menghambat uncoating dari virus tersebut, menghambat proses pelepasan material genetiknya. Kemudian yang ketiga, dia itu menghambat sintesis DNA atau RNA dari virus, atau menghambat sintesis asam nukleat dari virus ya. Karena asam nukleat dari virus itu ya adanya DNA dan atau RNA. Kemudian yang keempat, dia bekerja dengan cara menghambat sintesis protein yang ada di virus. Kemudian yang kelima, dia bekerja dengan cara menghambat sintesis protein akhir yang akan menjadi enzim pada virus. Kemudian yang keenam, dia menghambat proses perakitan virus atau inhibit viral assembly. Kemudian yang ketujuh, inhibit viral release, artinya dia menghambat rilis dari virus tersebut atau menghambat pelepasan dari virus yang baru. Kemudian yang kedelapan, dia itu merupakan stimulate host immune system. Jadi dia itu bekerja menstimulasi sistem imun manusia atau sistem imun host. Artinya dia itu merupakan suatu imunomodulator. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu antivirus yang bekerja dengan memblok viral attachment to cell, artinya dia menghambat attachment virus atau penempelan virus ke dalam sel. Itu contohnya adalah zidofudin. Contoh yang paling sering adalah zidofudin. Nah, di sini dia bekerja pada tahap awal replikasi virus dengan cara menghambat penetrasi virus ke dalam sel inangnya. Dia juga bisa menghambat terjadinya infeksi akut sel yang rentan. Indikasinya yang paling sering digunakan zidofudin adalah infeksi HIV dengan komorbid atau penyakit penyerta pneumonia. Kemudian dosisnya itu sekitar 600 mg per hari, di mana sediaan yang ada di pasaran itu 100 mg per tablet. Artinya dia sehari minumnya 6 tablet. Di mana efek samping dari zidofudin itu yang paling sering terjadi adalah insomnia atau gangguan tidur ya. Kemudian ada mialgia. Mialgia itu
apa sih mialgia itu? Ototnya lemas, kemudian granulositopenia atau gangguan pada granulositnya, terus anemia itu kurangnya sel darah merah, sehingga kalau dengan pemakaian zidofudin, orang tersebut harus rutin melakukan pemeriksaan darah lengkap minimal 1-2 minggu sekali untuk mengecek kondisi sel-sel darah yang ada di dalam tubuhnya akibat penggunaan zidofudin tersebut. Nah, kemudian cara kerja yang kedua, block uncoating of virus. Jadi dia memblok proses uncoating dari virus tersebut. Contohnya adalah amantadin ya, yang bekerjanya dengan cara memblok uncoating virus. Jadi dia bekerja dengan menghambat fase ujung dari proses perakitan virus. Kemudian kalau amantadin itu ternyata proses absorpsinya baik di saluran pencernaan. Sehingga amantadin itu banyak diberikan secara peroral karena absorpsinya baik di saluran pencernaan. Indikasinya itu untuk profilaksis dan terapi influenza tipe A. Kemudian dosisnya 1 kali 200 mg per hari selama 5 hari. Jadi pemakaian minimal dari amantadin itu adalah minimal 5 hari. Kemudian efek samping yang paling sering terjadi itu adalah gangguan sistem saraf pusat. Namun saat ini ada derivat atau turunan dari amantadin yang banyak dikembangkan dan sedang dikembangkan oleh para ilmuwan, yaitu namanya rimantadin. Di mana rimantadin ini diklaim memiliki efek samping yang lebih ringan terhadap sistem saraf pusat dibandingkan dengan amantadin. Kemudian yang ketiga itu adalah inhibit viral DNA atau RNA sintesis. Oke, saya kembali ke sini dulu, mohon maaf. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang virus influenza ya. Jadi virus influenza itu digolongkan menjadi virus influenza tipe A, B, dan C, atau bisa disebut dengan mixovirus ya, A, B, dan C. Di mana virus influenza A itu sangat penting dalam bidang kesehatan karena sangat patogen ya, baik terhadap manusia maupun pada hewan, dan angka kejadiannya menyebabkan proses penyakit dan kematian itu sangat tinggi di seluruh dunia. Di mana virus influenza tipe A itu dapat menyebabkan pandemi karena mudahnya bermutasi. Jadi virus influenza A itu sangat mudah melakukan mutasi. Nah, untuk virus influenza tipe B itu merupakan jenis virus yang hanya menyerang manusia, dan virus influenza tipe C memang jarang ditemukan walaupun dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan binatang. Jenis virus influenza A, B, dan C itu jarang sekali dan bahkan tidak jarang ditemukan maksudnya, dan bahkan tidak dapat menyebabkan wabah pandemi seperti virus influenza tipe A ini. Oke, kita kembali ke cara kerja yang ketiga ya. Jadi cara kerja yang ketiga itu dari antivirus, dia dengan cara menghambat sintesis DNA dari virus, sintesis DNA atau RNA dari virus tersebut ya, atau menghambat sintesis asam nukleat. Contohnya di sini adalah asiklovir, di mana asiklovir itu sangat efektif untuk infeksi herpes simplex dan varicella zoster. Jadi asiklovir itu memang obat yang sangat populer untuk mengobati herpes dan cacar air ya. Varicella zoster itu merupakan virus yang menyebabkan cacar air. Nah, asiklovir ini dapat diberikan secara topikal atau sediaan luar ya, biasanya salep atau krim. Kemudian oral, biasanya tablet, dan ada juga intravena, tapi sangat jarang. Kemudian, kenapa sangat jarang pemberian secara intravena? Karena bisa menyebabkan phlebitis. Phlebitis itu adalah terjadinya bengkakan ketika disuntikkan ya. Dosis dari asiklovir tersebut adalah 5 kali 200 mg selama 10 hari untuk herpes simplex. Jadi harus dihabiskan selama 10 hari. Kemudian 3 kali 200 mg selama 1 bulan untuk herpes genital. Jadi herpes itu bisa terjadi di saluran-saluran mukosa. Salah satunya
mukosa yang ada di bagian genital. Kemudian salep asiklovir 5%, itu kalau yang bentuknya salep itu digunakannya 6 kali sehari untuk 7 hari. Nah, efek samping dari asiklovir ini yang sering terjadi itu adalah gangguan fungsi ginjal dan sistem saraf pusat.